Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini saya akan menanggapi salah satu komentar yang meminta saya untuk kemudian mendatangkan sebuah bukti, sebuah buku yang buku itu menunjukkan bahwa Kiai Imaduddin dan para pengikutnya itu atau para pendukungnya itu bukanlah seorang sekuler, bukan seorang yang liberal. Sebenarnya, kalau ada yang mencurigai bahwa Kiai Imaduddin CS itu adalah seorang sekuler, adalah seorang liberal, maka bagi saya yang wajib membuktikan atau yang seharusnya menunjukkan sebuah bukti bahwa Kiai Imad itu adalah liberal, itu adalah kelompok yang menuduh, bukan malah kita yang tidak tahu apa-apa disuruh membuktikan bahwa Kiai Imaduddin itu bukan sekuler, bukan liberal. Tetapi tidak apa-apa, saya sangat toleran dengan kesalahan. Mungkin masnya belum paham mengenai konsep pembuktian, bahwa pembuktian itu seharusnya didatangkan oleh mereka yang menuduh, oleh mereka yang mencurigai. Jadi gini mas, kalau Anda menyebut sekuler, Anda terangkan dulu sekuler itu apa yang Anda maksud. Karena istilah sekuler sendiri memiliki arti yang berbeda. Ketika sekuler itu disebutkan di Amerika, pengertiannya berbeda ketika sekuler itu disebutkan di Perancis. Di Amerika disebut negara sekuler, tetapi semua warga negara bebas memeluk agama. Berbeda dengan sekuler yang di Perancis, yang ketika sekuler itu disebutkan, itu artinya warga negara tidak boleh beragama. Jadi itu adalah perbedaan dari makna sekuler. Nah, Masnya sendiri sebenarnya ingin merujuk pada pengertian sekuler yang mana? Apakah Masnya ingin merujuk pada pengertian sekuler ala Perancis, ataukah ingin merujuk pada pengertian sekuler ala Amerika? Begini, kalau Kiai Imaduddin itu disebut sekuler, tidak mungkin. Karena Kiai Imaduddin sendiri adalah seorang kiai. Dia punya pondok pesantren, dia punya santri, dia punya karya. Baik karya di bidang ilmu nahu maupun di bidang ilmu sejarah. Jadi berdasarkan latar belakang ini menunjukkan bahwa Kiai Imaduddin itu bukanlah seorang sekuler. Meskipun tidak ada buku yang kemudian membuktikan bahwa Kiai Imaduddin itu bukan sekuler, tetapi dengan latar belakang seperti ini bisa kemudian dijadikan sebuah bukti bahwa Kiai Imaduddin itu bukanlah seorang yang sekuler. Tapi terlepas dari semua itu, saya ingin membahas mengenai masalah sekuler. Jadi ini pembahasan murni dari saya, tidak ada kaitannya dengan Kiai Imaduddin. Jadi kalau nanti masnya tidak sepaham dengan saya, ya kritik saya, jangan kemudian dilibatkan Kiai Imaduddin ataupun yang lainnya dalam masalah ini. Terkait dengan sekuler atau hubungan antara agama dengan negara, begini bagi saya. Ada kalanya negara harus dipisahkan dari tafsir-tafsir keagamaan yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok lain. Misalnya, ada salah satu ustadz yang mengatakan bahwa berdosa bagi seorang pemimpin untuk memberikan izin berdirinya rumah ibadah, seperti memberikan izin bagi berdirinya gereja, itu haram bagi pemimpin, yang tidak secara langsung menyebutkan bahwa tidak boleh bagi pemimpin untuk kemudian memberikan izin berdirinya gereja di Indonesia. Nah, bagi saya negara harus sekuler dari pemahaman keagamaan seperti ini. Negara tidak boleh menggunakan paham keagamaan yang seperti ini menjadi dasar negara. Artinya harus mutlak dipisah antara pemahaman keagamaan dengan negara. Artinya negara tidak boleh membuat sebuah aturan yang aturan itu seperti yang fatwa Ustadz tadi. Tetapi ada kalanya negara dan agama itu tidak boleh dipisah. Misal ketika kita berbicara mengenai nilai-nilai universal yang terkandung di dalam agama. Misalnya agama melarang orang untuk mencuri, negara harus kemudian melarang mencuri. Agama melarang membunuh, negara harus. Dalam artian negara harus sama-sama melarang warga negaranya melakukan pembunuhan. Jadi intinya berkaitan dengan negara itu, apakah negara harus sekuler atau tidak,
itu ditafsir. Kalau tafsir keagamaannya itu diskriminatif, maka negara harus dipisah dari pemahaman keagamaan. Tetapi negara tidak boleh sekuler dari nilai-nilai universal yang terkandung di dalam agama. Semoga ini bisa membantu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.